Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debbie Agustin dengan NIM 121600046. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang uji ANOVA atau Analysis of Variance. Adapun pengertian dari uji ANOVA, ANOVA atau analisis seragam adalah analisis statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dua kelompok atau lebih. Suatu teknik analisis untuk membandingkan variansi, rata-rata, dan simpangan baku dari dua atau lebih variabel atau kelompok sampel disebut juga uji homogenitas. Adapun spesifikasinya, data berskala ukur interval atau rasio. Asumsinya data berdistribusi normal, memiliki varian atau ragam yang homogen, antar pengamatan saling bebas atau independen, dan komponen-komponen dalam modelnya bersifat aditif. Selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk menyelesaikan contoh soal menggunakan uji T dan uji ANOVA dengan SPSS. Di sini saya sudah menginput data dari soal tadi yang sebelumnya sudah saya susun terlebih dahulu sehingga berurutan kelasnya di Excel. Pada variabel view kita ubah namanya menjadi nilai dan kelas, kita ubah label, kita ubah values untuk kelas, dan untuk measure-nya yang nilai memakai scale dan yang kelas memakai nominal. Lalu kita ke kolom Analyze, kita pilih General Linear Model dan Univariate. Nilai ini kita pindahkan ke kolom Dependent Variable dan kelas kita pindahkan ke kolom Fixed Factor. Lalu kita klik Save, ini untuk menguji normalitas. Lalu kita pilih yang residual, kita checklist yang standard design. Setelah itu kita ke post hoc. Nah ini itu gunanya untuk uji setelah uji ANOVA untuk melihat kelas mana saja yang berbeda. Nah ini kelas kita pindahkan ke kolom post hoc. Setelah itu kita checklist yang Duncan. Selanjutnya, kita klik lagi yang option, kita pilih descriptive statistik. Lalu kita juga checklist yang homogeneity test. Lalu ininya untuk signifikan level, kita pilih yang 0,05. Nah, setelah hasil input keluar, pada kolom variabel view bertambah variabel. Di sini kita ubah dulu nominalnya. Nah, ini nanti kita akan uji menggunakan uji normalitas. Karena pada ANOVA yang diasumsikan nilainya normal itu merupakan nilai errornya. Selanjutnya kita pergi ke Analyze. Kita pilih Descriptive Statistik. Selanjutnya kita pilih yang Explore. Selanjutnya untuk standard design kita pindahkan ke dependent list, lalu kita klik plots, dan kita checklist yang normality plots with test, lalu continue dan OK. Selanjutnya kita menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Yang pertama ada hipotesis statistik uji normalitas. H0, data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1, data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Hipotesis kedua yaitu hipotesis statistik uji homogenitas. H0 data homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang sama. H1 data tidak homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang tidak sama. Selanjutnya hipotesis statistik ANOVA. H0 rata-rata nilai ujian matematika kelas A, kelas B, dan kelas C adalah sama. Dan H1 rata-rata nilai ujian matematika kelas A, kelas B, dan kelas C berbeda. Alfanya kita menggunakan 5%. Selanjutnya ada statistik uji.
Yang pertama kita ada test of normality. Di sini sudah terdapat tabel yang memuat nilai SIG dari Kolmogorov, Smirnov, dan juga Shapiro-Wilk. Nilai SIG ini nantinya akan kita bandingkan dengan alfa. Lalu kriteria ujinya, H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa. Nah, berdasarkan hasil tersebut, maka diperoleh nilai p-value-nya lebih dari alfa, yaitu lebih dari 0,05. Maka H0-nya diterima. Maka kesimpulannya, berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Untuk uji homogenitas, kita bisa melihat tabel Leibniz Test of Equality of Error Variance. Di sini kita bisa melihat SIG-nya atau p-value-nya, lalu akan kita bandingkan dengan nilai alfa. Kriteria ujinya, H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa. Nah, berdasarkan hasil tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa p-value-nya lebih besar dari alfa, maka H0-nya diterima. Kesimpulan yang bisa diambil berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang sama. Selanjutnya, di sini sudah terdapat tabel ANOVA. Kita perhatikan nilai F dan SIG dari kelas. Nah, kriteria ujinya, H0 ditolak jika F hitung kurang dari F tabel atau p-value kurang dari alfa. Berdasarkan hasil tersebut diperoleh nilai p-value-nya, nilai p-value dari kelas 0,000 dan nilai F hitung dari kelas 79,543. Maka dari itu H0-nya kita tolak. Kesimpulannya, berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai ujian matematika kelas A, kelas B, dan kelas C berbeda. Selanjutnya, untuk mengetahui kelas mana saja yang berbeda, kita akan melakukan uji lanjutan dengan menggunakan uji Duncan. Nah, di sini sudah terdapat tabel. Di sini kita lihat bahwa dalam subset 1 diisi oleh kelas B, subset 2 diisi oleh kelas C, dan subset 3 diisi oleh kelas A. Artinya, setiap kelas ini mengisi subset yang berbeda. Lalu bisa disimpulkan bahwa kelas A tidak sama dengan kelas B dan juga tidak sama dengan kelas C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debbie Agustin dengan NIM 121600046. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang uji T atau t-test. Adapun fungsi dari uji ini, yang pertama untuk menguji rata-rata suatu sampel, dan yang kedua untuk membandingkan rata-rata dua sampel ada tidaknya perbedaan rata-rata tersebut. Spesifikasinya, data berskala ukur interval atau rasio, data berdistribusi normal, ukuran sampel kecil atau kurang dari 30, dan jika sampel lebih dari 30, uji T sama dengan uji Z. Hanya pada uji T diasumsikan simpangan baku populasi tidak diketahui. Nah, di sini sudah terdapat contoh penyelesaian soal untuk uji T dan uji ANOVA. Uji t-test. Kasus pertama, seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas penggunaan pupuk A terhadap produktivitas tanaman padi. Peneliti tersebut melakukan uji pada 10 petak sawah dan hasilnya masing-masing per ton per hektar. Nah, diketahui rata-rata produktivitas nasional adalah 5 ton per hektar. Dengan alfa 5%, ingin diketahui apakah rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A sama dengan rata-rata produktivitas nasional. Nah, nanti data-data ini akan kita input ke SPSS untuk selanjutnya kita bandingkan. Di sini saya sudah menginput data dari soal tadi. Lalu kita ke variable view. Di sini measure-nya kita ubah menjadi scale. Ke analyze,
kita uji normalitas terlebih dahulu. Descriptive statistic, explore. Selanjutnya produktivitas kita pindahkan ke dependent list, lalu kita klik plots, lalu kita centang yang normality plots with test. Nah, ini merupakan hasil output dari uji normalitas tadi. Di sini kita lihat tabel test of normality. Selanjutnya kita akan menguji uji T dari tabel ini. Kita klik Analyze, lalu pilih Compare Means, lalu kita pilih One Sample Test. Variabel produktivitas kita pindahkan ke sebelah kanan ke test variabel. Setelah itu, kita klik Option, lalu untuk confidence interval persentase kita pilih 95%. Selanjutnya kita membuat hipotesis statistik uji normalitas. H0 data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal. Hipotesis statistik uji T. H0 rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A sama dengan rata-rata nasional. H1 rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A berbeda dengan rata-rata produktivitas nasional. Alpanya sebesar 5%. Nah, untuk statistik uji, ini merupakan data hasil dari output tadi. Untuk test normality, ini p-value-nya lebih besar dari alpha, yaitu 0,05. Jadi bisa dipastikan ini sudah terbukti normal. Adapun untuk tabel one sample statistik dan one sample test, akan kita uji lebih lanjut. Nah, kriteria uji H0 ditolak jika T hitung sama dengan 4,583 dan p-value sama dengan 0,001. Untuk alpha 0,05 dan db sama dengan n-1 sama dengan 9. Diperoleh T hitungnya 2,68. Jadi T hitung lebih besar dari T tabel dan p-value kurang dari alpha, maka H0-nya ditolak. Maka kesimpulannya, berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A berbeda dengan rata-rata produktivitas nasional. Selanjutnya, untuk kasus 2, akan diteliti mengenai perbedaan penjualan sepeda motor merek A di sebuah kabupaten sebelum dan sesudah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan. Data diambil dari 15 dealer, data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan penjualan sebelum dan sesudah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan? Nah, ini merupakan data yang sudah saya input ke SPSS. Selanjutnya untuk variabel view, kita beri nama sebelum dan setelah, labelnya juga kita beri nama, dan untuk measure-nya kita ubah menjadi scale. Sebelumnya kita akan menguji normalitas terlebih dahulu. Klik Analyze, Descriptive Statistic, Explore. Lalu kedua variabel ini kita pindahkan ke kolom Dependent List. Selanjutnya kita klik Plots, dan kita checklist yang Normality Plot with Test, lalu klik OK. Lalu untuk pengerjaan uji T, kita pilih Analyze, lalu Compare Means, dan Paired Sample to Test. Nah, ini merupakan hasil dari output yang tadi kita kerjakan. Bisa kita lihat di sini, ada test of normality, dan juga ada t-test. Selanjutnya, kita pindahkan kedua variabel ke kolom Paired Variable, lalu klik Option, dan kita presentasinya sebesar 95%. Kembali lagi ke laporan hasil uji. Untuk kasus 2, hipotesis statistik uji normalitas, H0 data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal. Untuk hipotesis statistik, H0 rata-rata penjualan sepeda motor merek A di sebuah kabupaten sebelum dan sesudah adanya ketetapan pajak kendaraan adalah sama.
Dan H1 rata-rata penjualan sepeda motor merek A di sebuah kabupaten sebelum dan sesudah adanya ketetapan pajak kendaraan berbeda. Untuk alfa sebesar 5%. Adapun statistik ujinya, yang pertama ada uji kenormalan yang tadi. Di sini dapat dilihat bahwa nilai p-value-nya lebih besar dari alfa, maka ini sudah bisa dikatakan normal. Selanjutnya untuk uji t-test, kita ambil tabel paired sample statistik, paired sample correlation, dan paired sample test. Nah, untuk kriteria uji, H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel atau p-value lebih kecil dari alfa. Nah, berdasarkan hasil diperoleh nilai T hitungnya 1,31 dan p-value-nya 0,32. Untuk alfa 0,05 dan db sama dengan n-1 sama dengan 14, diperoleh T sama dengan 2,144. Jadi, T hitungnya lebih kecil dari T tabel dan p-value lebih besar dari alfa, maka H0-nya diterima. Maka kesimpulannya, berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara empiris belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata penjualan sepeda motor merek A di sebuah kabupaten sebelum dan sesudah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan adalah sama. Untuk kasus 3, seorang guru matematika di salah satu SMA negeri di Bogor ingin menguji apakah terdapat perbedaan nilai ujian matematika antara kelas A dan B. Guru tersebut mengambil sampel secara acak sebanyak 15 orang siswa dari masing-masing kelas. Nah, ini datanya. Selanjutnya akan kita input ke SPSS. Nah, di sini saya sudah menginput data dari soal tadi. Selanjutnya ke variable view, di nama kita beri nilai dan kelas, lalu untuk label juga kita ubah, untuk values hanya kelas saja yang diubah, dan untuk measure, untuk nilai kita pakai scale dan untuk kelas kita pakai nominal. Selanjutnya kita ke kolom analyze, compare means, independent sample t-test. Selanjutnya, nilai ujian ini kita pindahkan ke kolom test variable, dan untuk kelas kita pindahkan ke grouping variable. Lalu kita klik define, dan untuk grup 1 untuk kelas A atau untuk angka 1, dan untuk grup 2 untuk kelas B atau angka 2. Nah, ini merupakan hasil dari output tadi. Untuk grup statistik terdapat mean atau nilai rata-rata dari masing-masing kelas. Di sini terlihat bahwa terdapat selisih yang cukup besar antara rata-rata kelas A sama kelas B. Selanjutnya untuk tabel yang lain akan kita uji lebih lanjut dalam laporan hasil uji. Nah, untuk lanjutan dari kasus 3, kita ada hipotesis statistik uji homogenitas. H0 data homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang sama. H1 data homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang tidak sama. Hipotesis statistik H0 rata-rata nilai ujian matematika kelas A sama dengan rata-rata nilai ujian matematika kelas B. H1 rata-rata nilai ujian matematika kelas A sama dengan rata-rata nilai ujian matematika kelas B. Untuk alfanya sebesar 5%. Adapun statistik uji untuk grup statistik tadi sudah dibahas bahwa memuat nilai rata-rata dari masing-masing kelas. Dan untuk independent sample test, nilainya itu akan dibandingkan dengan alfa. Di sini kriteria ujinya H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel atau p-value kurang dari alfa. Berdasarkan hasil diperoleh nilai T hitungnya 12,671 dan p-value-nya 0,00. Untuk alfa 0,05 dan db n-2 sama dengan 28, diperoleh T sama dengan 2,048. Jadi T hitung lebih besar dari T tabel dan p-value kurang dari alfa, maka H0-nya ditolak. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai ujian matematika kelas A tidak sama dengan rata-rata nilai ujian matematika kelas B.
Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai pemaparan materi dan uji menggunakan SPSS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.